Bagi para CGP dan guru-guru yang mungkin belum mengikuti PGP supaya lebih bersemangat lagi. Hmm. Hmm.
Belum masuk. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Oh, belum ada suaranya, Mam. Berapa? Iya, PGRI setim tapi telu tentu kabeh utara tengah selatan jadi kabeh. Ayo memilih apa yang kau suka,
Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia pada binekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia pada binekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Baik, Bapak Ibu peserta webinar, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Ibu. Ya, sudah jelas. Oke, terima kasih. Selamat datang kepada Ibu Rohayati SPD sebagai narasumber kita pada hari ini. Suaranya hilang lagi, Balut B. Dalam, Pak. Sudah terdengar belum, Pak? Nah, ini sudah masuk, dona 6 nih, sudah masuk. Ya. Siap, terima kasih. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, saya mulai untuk kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah pantun terlebih dahulu ya. Pergi ke pasar naik ojek, berjalan santai membeli ikan. Cakep. Belajar modifikasi modul proyek
untuk satuan pendidikan. Masuk. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Dona 07, Ibu Emi Mugiarti SPDSD, yang kami hormati pengurus KKG Kecamatan Cilacap Tengah, Bapak Diro SPD SDMPD, yang kami hormati narasumber webinar pada siang hari ini, Ibu Rohayati SPD, Ketua KGB Kecamatan Kesugihan, Ketua Kombel Apik Dondong 01, Guru Penggerak Angkatan 1, Pengajar Praktik Angkatan 8 dan 10 Dikbudristek, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita Salam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar modifikasi modul proyek untuk implementasi di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka meningkatkan pemahaman Bapak Ibu terkait modul proyek untuk implementasi di satuan pendidikan, pada kesempatan ini kita berkumpul untuk bersama-sama menyimak dan merefleksikan topik webinar yang menarik ini. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan yang beragama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada peserta webinar agar dapat duduk dalam posisi tegak.
Acara selanjutnya adalah Keynote Speak yang akan disampaikan oleh pengurus KKG Kecamatan Cilacap Tengah kepada Bapak Diro SPD SDMPD dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suaranya, Bang. Udah, diklik lah. Udah. Halo? Oh iya, maaf. Ya Pak, sudah ada. Saya ulangi dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Emi Mugyarti SPD SD, selaku penanggung jawab Kombel Semat atau singkatan dari selalu mengutamakan anak, rajin, takwa, dan terampil. Kepada narasumber yaitu Ibu Rohayati SPD yang saya hormati, kepada semua Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati pula. Terima kasih kepada Ibu Host, Bu Lutfi Nurul Hidayat SPD yang sudah memberikan waktu kepada diri saya untuk menyampaikan beberapa hal. Untuk webinar kali ini adalah webinar yang perdana untuk Kombel Semat. Webinar ini merupakan tindak lanjut dari yaitu Kombel Apik yang dilaksanakan atau merupakan program dari Dinas P&K Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah untuk kali ini kita mendapatkan narasumber yang hebat yaitu Bu Rohayati SPD selaku guru SD Negeri Dondong 1, juga Ketua Komunitas Guru Penggerak Kecamatan Kesugihan. Terima kasih atas waktunya yang pada saat ini nanti akan memberikan beberapa hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk tema kali ini yaitu modifikasi model proyek untuk implementasi di satuan pendidikan. Untuk model proyek tentunya kita tidak lepas dari yaitu P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan suatu program dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila. Adapun program ini diterapkan dengan menggunakan paradigma baru, yakni melalui pembelajaran yang berbasis proyek. Dengan menjalankan program P5 tersebut, pendidik diharapkan dapat memahami proses pembelajaran peserta didik agar mereka dapat membutuhkan kepastian dan membangun karakter luhur sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila.
yang tentunya di sini adalah ya, kita terapkan untuk proses yaitu berkelanjutan atau proses di mana yang diterapkan dalam 6 dimensi tersebut. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar kita. Penerapan P5 atau di sini adalah untuk proyek profil pelajar Pancasila, tentunya di sini adalah nanti akan disampaikan oleh narasumber mengenai yaitu tema yang sudah diterapkan atau ditetapkan oleh di kurikulum Merdeka ini. Di dalam konteks P5 ini, bahwa kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan belajaran mengandung unsur penguatan karakter. Jadi di sini penekanannya adalah pada bidang karakter. Demikian juga dalam pelaksanaan kita sebagai pendidik harus dapat merancang atau juga modifikasi model proyek dan dapat mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Ya, itu yang mungkin mau disampaikan, yaitu bagaimana cara memodifikasi atau membuat model dalam proyek P5. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan webinar ini. Semoga nanti dalam webinar ini bisa berjalan lancar. Terima kasih untuk semua peserta webinar dan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan untuk memberikan ilmunya pada webinar kali ini. Sebelum saya tutup, ada satu pantun yang akan saya sampaikan. Pantunnya begini Bapak Ibu. Mas Ahmad jalan ke kota Blitar. Cakep. 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 Sehingga di Pati beli ketupat. Cakep. Cakep. Selamat mengikuti webinar Cakep. bersama Bu Hayati yang hebat. Terima kasih. Banyak hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baca pantun. Baik. Terima kasih kepada Bapak Diro, SPD SDMPD, yang telah memberikan keynote speak-nya untuk acara webinar pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah kegiatan sesi pemaparan materi dan diskusi oleh pemateri yang akan dipandu oleh Ibu Nurlaila Fajarwati SPD sebagai moderator. Kepada Ibu Nurlaila Fajarwati dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Lutfi Nurul Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, guru hebat. Salam dan
bahagia. Terima kasih telah hadir dan bergabung dalam acara webinar kami hari ini. Perkenalkan, saya Nurlaila Fajria yang akan memandu jalannya acara webinar dengan topik modifikasi modul proyek untuk implementasi di satuan pendidikan. Sebelum kita memulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti webinar ini dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya tidak kalah dengan host kita dan keynote speaker kita, saya juga akan memberikan pantun dan mudah-mudahan saya berharap mendapat cakep dari Bapak Guru hebat semua di sini. Ya, pantunnya saya bacakan nih Pak, Bu. Siang yang cerah, semangat membantu. Cakep. Kita berkumpul dalam acara istimewa. Modifikasi modul proyek jadi bahasan Cakep. implementasi pendidikan, mari kita bersama. Terima kasih. Terus lagi. Baik, saya lanjutkan. Dalam dunia pendidikan, modul proyek merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Membantu murid untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kurikulum, modul proyek perlu disesuaikan dan dimodifikasi agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena itu, webinar ini hadir sebagai wadah untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman mengenai modifikasi modul proyek yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan kurikulum terbaru. Melalui webinar ini diharapkan para pendidik dapat memperoleh wawasan dan inspirasi dalam mengembangkan modul proyek yang inovatif dan menarik bagi peserta didik. Pertanyaan yang mungkin ada dalam diri kita adalah mengapa modifikasi modul proyek dianggap penting dalam konteks pendidikan saat ini? Apa saja tantangan yang dihadapi pendidik dalam menerapkan modul proyek yang sudah ada tanpa modifikasi? Dan selanjutnya, strategi utama apa yang dapat digunakan untuk memodifikasi modul proyek agar sesuai dengan kurikulum terbaru? Baik, semua akan terjawab setelah kita mendengarkan pemaparan dari narasumber hebat kita. Tapi sebelumnya mohon izin untuk menyapa beliau narasumber hebat kita. Assalamualaikum Ibu Rohayati, SPD. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar, Ibu? Terdengar, jelas sekali. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya lanjutkan. Sebelumnya saya akan membacakan profil dari beliau narasumber kita. Nama lengkapnya adalah Ibu Rohayati SPD. Beliau dilahirkan di Cilacap tanggal 21 Juli 1984. Tempat tugas beliau adalah di SD Negeri Dondong 01 Kecamatan Pesugihan. Jabatan beliau saat ini Ketua KGP Kecamatan Pesugihan. Ketua Kombel Apik Dondong 01. Beliau juga guru penggerak angkatan pertama, pengajar praktek angkatan 8 dan angkatan 9, dan beliau juga penggerak bergema BLPT Kemendikbudristek. Luar biasa sekali, Ibu. Demikian tadi profil dari narasumber hebat kita. Kegiatan webinar kali ini akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan materi dengan durasi 30 menit dan sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab durasi 30 menit. Langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama yaitu materi. Pada sesi ini kami sangat bersyukur dan merasa terhormat dapat menyambut kehadiran Ibu Rohayati SPD. Beliau akan membagikan pengalaman dan pengetahuannya mengenai modifikasi modul proyek untuk implementasi di satuan pendidikan. Kepada Ibu Rohayati SPD kami persilahkan. Terima kasih Ibu Nurlaila Fajarwati selaku moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Korwil dan pengawas serta jajarannya di Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.
Yang kami hormati Ibu Eni Mugiarti SPD SD selaku kepala sekolah dari tuan rumah ya, Kombel Smart double T ini ya. Smart SD Negeri Donan 07 Cilacap ya. Smart ini ada singkatannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Diro. Yang kami hormati Bapak Diro SPD SD MPD pengurus KKG Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap serta seluruh Dewan Guru jajaran dari Kombel Smart SD Negeri Donan 07 serta Bapak Ibu peserta webinar ya, kami terbuka memang untuk Bapak Ibu guru serta kepala sekolah di seluruh Nusantara karena untuk webinar ini juga sudah resmi didaftarkan di PMM, siapapun, siapa saja, terbuka untuk umum, bebas untuk mendaftar. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja syukur ya, puji dan puja syukur atas karunia-Nya, walaupun saya juga mohon maaf ya, masih masa pemulihan ya, kurang sehat betul ya, tapi dipertemukan dalam acara webinar kali ini, alhamdulillah sekali, di sela-sela kesibukan sebetulnya pada hari ini juga saya diberi amanah ya untuk menggantikan rekan saya. Kebetulan ada acara aksi nyata guru penggerak bersama Ibu PJ karena rekan saya kebetulan yang terpanggil, namun beliau adalah kepala sekolah yang saat ini harus mendampingi Maksi, meminta tolong kepada saya. Tapi karena saya mengisi acara webinar kali ini, jadi saya menolak ya karena tidak dapat digantikan oleh yang lain. Dan alhamdulillah bersama dengan Bapak Ibu guru hebat di ruang room ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Baik, Ibu dan Bapak, sepertinya sudah tidak sabar untuk menerima materi ya. Webinar kali ini judulnya sudah pampang jelas ya, sudah di-share di grup-grup. Judulnya adalah modifikasi modul project untuk implementasi di satuan pendidikan. Nah, saya share dulu untuk kilas balik dulu ya tentang modul project seperti apa ya. Sebetulnya mungkin Bapak Ibu sudah paham ya tentang P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, dimensi yang harus dimunculkan yaitu terkait karakter profil pelajar Pancasila. Saya ingatkan kembali, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kemudian kreatif. Nah, namun nanti PPT-nya tidak saya jelaskan sepenuhnya ya, saya hanya mengulas kembali sedikit saja, sisanya nanti Ibu dan Bapak pelajari atau bisa dibaca di rumah, karena ini ada 46 halaman ya. Ya, sangat banyak, nanti akan kami share ya. Untuk P5 sendiri diberikan alokasi waktu ya, kalau sesuai dengan yang Permendikbud nomor 12 yang terbaru, ya hampir sama sebetulnya, setiap mata pelajaran akan diberikan dalam per tahun itu 36, maka dari itu untuk prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Nah ini penting sekali Bapak Ibu, karena P5 sendiri tidak langsung dilaksanakan serta-merta, namun perlu adanya perencanaan ya. Kalau yang sudah mengikuti PGP pasti paham ya, bisa menerapkan alur BAGJA, BAGJA. Nah, silahkan Bapak Ibu yang mungkin belum berkesempatan bisa berkolaborasi dengan para CGP maupun GP. Oh ya, mohon maaf Bu Laila Ralat ya, saya tadi pengajar praktik angkatan 8 dan angkatan 10. Ya, saat ini yang sedang berjalan gitu. Tadi sepertinya menyebutkan angkatan 9 ya. Oh, Oke, ya, baik. lanjut. Mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini tadi yang sudah saya. Untuk teknisnya sebetulnya dipersilahkan untuk para guru menyusun
ke bagian jadwal pelajaran bisa tiap hari disisipkan ada P5 atau dalam 1 minggu sediakan 1 hari full untuk P5. Kalau saya sendiri itu membuat jadwalnya setiap hari Jumat itu full untuk P5 gitu. Yang kemudian yang kedua, membentuk tim fasilitasi. Yang ketiga, identifikasi tahapan. Yang keempat, pemilihan tema umum. Yang kelima, menentukan topik proyek. Kemudian merancang modul proyek. Kemudian yang terakhir adalah menentukan asesmen proyek. Nah, nanti kita akan mengembangkan kepada merancang modul proyek. Nah, ini perlu diperhatikan, kita sudah diberikan alokasi waktu yang sangat banyak sebetulnya ya. Namun kadangkala setiap guru di satuan pendidikan itu masih belum memahami bahwasanya ketika melaksanakan P5 itu diawali dengan rancangan ya, rancangan akan kegiatan. Sebelum pelaksanaan itu terdapat rancangan. Maka dari itu silakan dibuat suatu kesepakatan, dilibatkan murid juga ya supaya nantinya bisa berkolaborasi, kemudian sama-sama bisa mengembangkan potensi peserta didik, tentu saja merdeka belajar dan merdeka mengajar. Kemudian ada penjelasan sedikit ya mengenai merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Pimpinan satuan pendidikan atau kepala sekolah ya menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema agar dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut. Nah, ini adalah tanggung jawab dari kepala sekolah. Silakan bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan tim yang ada di sekolah tersebut ya dengan para guru dan lain-lain. Kemudian membentuk tim fasilitasi proyek. Nah, ini juga pimpinan satuan pendidikan ya, kepala sekolah menentukan pendidik yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek dan mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang menentukan timnya adalah dari kepala sekolahnya. Kemudian bagaimana untuk merencanakan, membuat modulnya, mengelola sampai mendampingi saat pelaksanaan. Yang ketiga adalah proses identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, kepala sekolah dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan ya. Nanti bisa dipelajari lagi ya. PPT-nya sangat banyak ini tidak saya sebutkan satu persatu hanya intinya saja. Kemudian pemilihan tema umum. Nah, ini tim fasilitasi yang sudah terbentuk tadi ya bersama kepala sekolah memilih minimal 2 tema ya di antara fase A, B, C dan minimal 3 tema fase D, E, F dan 7 tema yang ditetapkan oleh Kemendikbud Dikti untuk dijalankan dalam 1 tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik. Artinya Bapak Ibu, untuk rapot P5 ini disusun hanya 1 tahun sekali ya. Dikenaikan kelas, bukan tiap semester. Dan untuk pemilihan temanya, nanti akan kita bahas lagi ya di materi berikutnya, nanti ada. Kemudian kita menuju ke, nah ini ya pemilihan tema untuk SD ya, karena kita berbicara di satuan pendidikan sekolah dasar ya. Yang pertama bisa dipilih gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kelima kewirausahaan. Ini juga ada perbedaan. Tahun sebelumnya sepertinya kewirausahaan belum masuk ya. Sekarang sudah ada karena ada perubahan-perubahan. Nah, ini perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semuanya. Ada perbedaan sedikit. Kemudian, nah ini ya untuk dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila, diantaranya yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada 5 elemen. Yang pertama akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat kepada alam, dan kelima bernegara. Ya ini juga sangat banyak ya elemen, kemudian diturunkan lagi menjadi sub-elemen, nanti juga akan saya bacakan materi berikutnya yang berkaitan dengan dimensi, elemen, dan
sub-elemen terkait alur P5. Kemudian, ya ini cepat saja ya. Nah, ini adalah salah satu contoh modul project. Seperti RPP atau modul ajar, modul project pun sebetulnya tidak ada aturan baku Bapak Ibu ya. Kita memang kurikulum merdeka itu kan merdeka belajar dan merdeka mengajar bagi guru ya, bagi kita ya. Nah, silakan adaptasi atau modifikasi project sesuai dengan kebutuhan sekolah, tentunya dengan kemampuan sekolah juga, sumber daya sekolah. Artinya yang penting adalah memuat minimal ada judul, kemudian tujuan, kemudian tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya, alurnya, kegiatannya, dan lain-lain. Tentu saja juga ada asesmen ya. Ini untuk mengawali materi kita. Nah, selanjutnya untuk yang kedua. Nah, ya tadi kita simak ya, coba kita buka. Ini adalah keputusan ya Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang kompetensi dan tema P5. Ini adalah terbaru ya, nomor 31 tahun 2024. Ketika saya menyusun rapot P5 atau melaksanakan P5 di tahun kemarin, saya belum mengacu ke sini karena ini baru terbit ya Bapak Ibu. Jadi ini kita laksanakan di tahun ajaran ini nantinya. Nah, ini memutuskan bahwasanya menetapkan ya. Nah, ya tentang tema P5, kompetensi dan tema P5 itu ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Nah, kita simak sekilas saja ini juga banyak ya, ada 56 halaman. Tidak mungkin ya kita akan membahas atau mengulas satu persatu. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lagi supaya dalam menyusun itu tidak ada kesalahan ya, karena ini adalah untuk peraturan terbaru kita mengikutinya gitu. Kemudian ya ini ya kompetensi P5 dimensi elemen dan subelemen. Yang pertama dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi sudah disinggung sedikit ya. Akhlak beragama, kemudian pribadi, manusia, alam, bernegara. Nah, ini perbedaannya di sini Bapak Ibu. Untuk menyusun P5 sekarang itu disesuaikan dengan alur perkembangan dimensi ya. Karena ini kita mengambil ini contoh saya contohkan yang dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, contoh yang subelemennya adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Ini disesuaikan dengan fasenya gitu. Fase akhir, fase PAUD, kemudian fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, itu alur perkembangannya yang kita ambil menyesuaikan dengan fase dan umurnya. Ya, contoh, ketika akhir fase PAUD itu mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Nah, ini yang lebih paham guru agama ya. Kalau saya hanya melihat dari perbedaan kalimatnya dan maknanya itu lebih berkembang gitu ya. Kemudian fase A mengenal sifat-sifat utama Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Dia adalah Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan mengenali kebaikan dirinya sebagai cerminan sifat Tuhan. Ini lebih berkembang lagi ya. Kemudian fase B itu kalau fase A tadi kelas 1 sampai 2 ya, usia 6 sampai 8 tahun. Kemudian fase B itu kelas 3 sampai 4, usia 8 sampai 10 tahun. Elemennya adalah memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya. Kalau ini tadi sifat utama saja ya. Ini sifat utama lainnya artinya ada penambahan di sini dan mengaitkan sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya gitu. Dengan dirinya dan ciptaannya artinya dengan sekeliling kita gitu ya. Kemudian fase C itu kelas 5 sampai 6 usia 10 sampai 12 tahun. Lebih berkembang lagi memahami berbagai kualitas atau sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa yang diutarakan dalam kitab suci agama masing-masing dan menghubungkan kualitas-kualitas positif Tuhan dengan sikap pribadinya serta meyakini firman Tuhan sebagai kebenaran ya. Kemudian fase D memahami ini SMP ya, kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Dan terakhir adalah untuk fase E ya,
itu SMA atau SMK menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya, baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. Ya, ini masih banyak Bapak Ibu ya. Nah, ini masih subelemen gitu ya. Dimensi yang pertama, ini tidak mungkin ya akan kita ambil. Nah, kita sesuaikan dengan kemampuan atau sumber daya sekolah kita. Peserta didiknya seperti apa. Dimensi berkebinekaan global juga sama ya. Nanti Bapak Ibu pelajari ya di rumah. Nanti akan saya share gitu ya untuk mendapatkan materi ini. Ini sangat banyak ya, tidak mungkin akan kita bahas satu persatu. Baik, kita lanjutkan kepada contoh modul project. Ini tadi sudah saya singgung bahwasanya modul project hampir sama ya seperti RPP, kemudian modul ajar. Itu sesuai dengan kreativitas para gurunya ya. Tidak ada aturan baku yang mengikat, minimal harus ada beberapa unsur ya, identitas tentu ya. Tujuan, kemudian alokasi waktu, dimensinya, dimunculkan tahapannya, alurnya, dan lain-lain, sampai asesmen ya di paling bawah. Kalau ini formal ya, formal. Kemudian kita lihat nih, nah ini lebih menarik ya, diberikan gambar-gambar gitu ya. Kemudian judul, tujuannya gede gitu ya. Ini bisa pakai Canva atau pakai apa ya, bisa. Ya ini juga, ini salah satu contoh ya, untuk modul project. Nah, gitu. Kemudian ya ini makanan nenek moyang. Kalau tadi apa ini? Hampir sama ya judulnya coba. Makanan tradisional. Oh iya, hampir sama ya. Jadi Bapak Ibu untuk konsep atau format dari modul project itu sangat beraneka ragam ya. Bebas, silahkan Bapak Ibu cari yang sesuai. Nah, muara dari semua modul project atau pelaksanaan yang kita laksanakan di P5 adalah muaranya adalah di rapot ya. Rapot P5 ini kita buat 1 tahun sekali ya setiap kenaikan kelas ya. Kalau yang rapot itu kan satu semester sekali ya, jadi 1 tahun 2 kali. Tapi kalau untuk P5 adalah 1 kali dalam 1 tahun. Dibuatnya ketika kenaikan kelas ya di akhir semester 2. Contoh dari proyek yang saya buat ya, ini saya masih mengacu pada Permendikbud aturan lama ya, belum aturan baru ya. Nah, ini kan tahun ajaran 2023-2024 ya. Ini saya buat sebelum munculnya Permendikbud yang tadi ya aturan yang 2024. Nah, untuk tahun ini nanti kita sesuaikan lagi gitu. Nah, saya buat ada 3 proyek. Seperti tadi saya jelaskan sekilas bahwasanya untuk tingkat SD minimal adalah 2 ya. Dan aplikasi rapotnya pun disesuaikan dengan kita mana yang terbaik dan cocok untuk kita ya. Tidak harus sama dengan saya. Katakanlah panjenengan punya share-sharean dari temannya atau rekannya atau siapa. Nah, itu sesuai dengan harapan panjenengan dan enak ya. Yang penting mudah dilaksanakan. Nah, itu ambil saja gitu ya. Saya kemarin memilih ada 3 proyek. Proyek yang pertama cerdik kelola sampah plastik. Ini masuk ke dalam tema gaya hidup berkelanjutan, dijelaskan deskripsinya di sini. Kemudian proyek yang kedua kreasi jajanan pasar, masuk kepada kearifan lokal temanya. Ini juga ada penjelasannya sedikit ya. Proyek ketiga pentas budaya atau Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ya, ada penjelasannya juga di sini. Nah, untuk proyek pertama itu menguatkan 5 dimensi ya. Tidak selalu setiap proyek itu memuat 6 dimensi ya semuanya ya. Namun disesuaikan dalam kegiatan ini itu yang masuk dimensinya apa gitu ya. Nah, guru bisa membuat atau bisa ada masukan dari rekan guru lain, dari kepala sekolah, dari tim fasilitasi, bahkan dari murid ya. Silahkan terbuka. Kemudian kalau ini saya ambil 4 dimensi, kemudian yang pentas budaya 5 dimensi. Penilaiannya dari mana? Dari ini Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama, untuk proyek pertama kan memuat 5 dimensi ya. Beriman, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Setiap dimensi ini kita turunkan lagi ya menjadi elemen. Elemennya saya ambil ini.
tidak semuanya ya, kita ambil yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Menjaga lingkungan alam sekitar dan lain-lain gitu ya. SB centang, BSH centang gitu ya. Ini sesuai dengan penilaian dari kita ya, peserta didiknya. Ini contoh dari Fajri ya. Kemudian yang selanjutnya juga sama ya, untuk kearifan lokalnya, tadi ada 4 dimensi, kita turunkan juga ke elemennya gitu ya. Dan lain-lain, catatannya di sini ada setiap proyek. Nah, gitu ya, ini keterangannya. Kalau SB sangat berkembang sesuai harapan, mulai berkembang dan belum berkembang. Silahkan. Kemudian dicetak ya, ini menjadi rapot. Ini muara dari kita membuat perencanaan, pelaksanaan dari P5. Begitu ya, secara singkat saja. Kemudian kita lanjutkan untuk materi pada hari ini. Nah, ini yang sudah mulai seru ya. Praktik baik modifikasi modul proyek untuk implementasi di satuan pendidikan. Oke, ya. Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat, apakah Bapak Ibu pernah memodifikasi modul proyek untuk diimplementasikan di satuan pendidikan? Jawab Bapak Ibu iya atau tidak. Boleh dengan suara, boleh di kolom chat coba ya. Supaya kita ada interaksi ya, bisa melihat perkembangan di satuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Cilacap ataupun dari luar Cilacap ya, apabila ada peserta yang dari luar. Oke, silahkan. Saya lihat di kolom chat apakah ada yang sudah menuliskan. Belum ada ya. Ya, saya tunggu Bapak Ibu. Tadi pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu pernah memodifikasi modul proyek untuk diimplementasikan di satuan pendidikan? Ataukah Bapak Ibu membuat secara keseluruhan dari awal sampai akhir gitu ya? Kalau saya terus terang Bapak Ibu, sepertinya kalau membuat dari awal sampai akhir rancangan proyeknya, gitu ya, perencanaannya, kemudian pelaksanaan, bahkan asesmen gitu sampai pelaporan, sepertinya saya tidak sanggup gitu ya. Karena yang sudah sering saya rasakan banyak sekali ya namanya guru SD itu harus bisa semuanya Bapak Ibu. Karena mohon maaf ya, ketika saya menjadi calon guru penggerak itu saya adalah guru SMP ya sebetulnya. Kemudian ketika saya pindah ke jenjang SD, itu saya pengajar praktik, kemudian pindah ke jenjang SD kebetulan di tahun 2022 dan saya rasakan itu memang kalau guru SD itu harus bisa semuanya, bisa menguasainya ya, harus gitu ya. Apa-apa kita pegang. Nah, kalau membuat semuanya dari awal sepertinya waktunya juga kurang memadai ya, kurang bisa apalagi juga sekarang kita harus aktif gitu ya dalam komunitas belajar, kemudian dalam PMM, kinerja dan lain sebagainya. Nah, ya mohon maaf saya juga sedang menempuh magister pendidikan ya di UMP. Mungkin ada teman-teman sekelas dengan saya ya. Saya belum menyapa ini, belum melihat ya. Ya, minta doanya juga mudah-mudahan tahun ini saya bisa finish ya, bisa wisuda secepatnya. Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu atas doanya. Mohon maaf apakah ada yang sudah menjawab nih? Atau saya stop share dulu deh ya. Saya tanya dulu kepada beberapa yang terlihat peserta di sini ya. Kepada Ibu Anis Nurliana. Oke. Dengar suara saya Ibu Anis? Ibu Anis? Ya, dengar, Saya? Bu. Oke, Ibu Anis, tolong dong dijawab. Apakah jenengan pernah memodifikasi modul proyek untuk diimplementasikan di satuan pendidikan? Belum, Bu. Belum pernah. Kemudian, mohon maaf, panjenengan ngajar kelas berapa, Ibu Anis?
Kelas 1 sampai 6. Kelas 1 sampai 6. Guru kelas berapa? Mohon maaf. Guru olahraga, Bu. Guru mapel. Oh iya, Guru mapel. maaf ya. Guru olahraga. Oke. Apakah ini guru mapel ya? Apakah Ibu sudah pernah membuat untuk modul P5? Belum, Bu. Nah, itu perlu Modulnya berkolaborasi ya, atau walaupun guru, ya mohon maaf, walaupun guru mapel ya memang harus berkolaborasi dengan guru kelasnya ya, iya, kemudian saya membentuk tim kolaborasi dengan guru kelas, fasilitasi. Bu. Oke, luar biasa ya. Eh, Coba deh yang guru kelas ya. Siapa ini? Oke, saya tanya kepada Ibu Aulia Kurnia Nurani. Apakah ada masih hadir di sini? Aulia, Ibu Aulia, Ibu Aulia. Oke, Ibu Aulia. Oh, sepertinya sedang ke belakang ya. Yang on kamera saja deh ya. Saya tanya kepada hostnya ya, sama moderator ya. Ibu Lutfi, apakah sudah pernah memodifikasi modul project? Saya lihat dari itu, Bu. Dari apa yang ada di PMM. Kemudian saya buat modifikasinya itu pada bagian, kebetulan kan pernah untuk yang kearifan lokal. Nah, karena waktu itu mengajarnya di kelas 1, jadi saya membuatnya itu makanan yang anak-anak itu mudah untuk mereka buat sendiri kayak gitu. Oke, luar biasa. Sepertinya lebih menyenangkan memodifikasi ya Ibu ya. Iya, karena Jika kalau membuat buatnya dari awal coba. Waktunya ya terbatas ya. iya betul. Coba sharing-sharing dari Ibu Nurlaila Fajarwati. Iya, kalau saya bersama dengan satu sekolahan kan saling kolaborasi juga. Jadi ambilnya dari PMM, untuk yang modifikasi ya belum pernah, makanya iya pengen tahu gitu. Oke ya, sebetulnya memodifikasi itu adalah mengambil contoh ya entah dari mana sumbernya, kemudian panjenengan ngedit disesuaikan dengan satuan pendidikan ya. Rata-rata sudah pinter-pinter ya artinya ya. Oke, kita lanjutkan untuk ini sudah tadi ya terlewati ya. Prinsip P5 ya, tadi sudah saya singgung di PPT sebelumnya. Holistik, kontekstual, kemudian berpusat pada murid dan eksploratif ya. Artinya utuh dan menyeluruh terkait dengan permasalahan ataupun ya proyek keseharian, kemudian peserta didik subjek dalam pembelajaran. Tentu saja untuk meningkatkan potensi yang ada pada peserta didik dan eksplorasi tentu saja. Kemudian budaya sekolah yang mendukung penerapan P5 adalah berpikiran terbuka ya. Satuan pendidikan diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan dan perubahan tentu saja ya, karena sekarang kan kita kurikulum merdeka ya, harus terbuka terhadap perubahan ya. Tentu saja perubahan yang lebih baik serta berkomitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Senang mempelajari hal baru. Nah, ini penting sekali. Jika kita tertutup, tidak mempelajari hal baru, itu susah ya untuk mengikuti perkembangan. Kemampuan memelihara rasa ingin tahu dan menemukan kepuasan saat menemukan hal baru adalah bagian dari budaya yang perlu dihidupkan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah kolaboratif, penting sekali ya dari tim fasilitasi yang dibentuk oleh kepala sekolah ya terhadap semua dewan guru ya jajarannya ya, supaya budaya kolaboratif dapat mendorong semangat senang bekerja sama, saling mengapresiasi dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Insya Allah jika semuanya ini akan terlaksana, tercipta lingkungan yang will be. Oke. Nah, ini modul P5 ya. Tujuannya adalah pemetaan dimensi elemen subelemen profil pelajar Pancasila menjadi sasaran.
Rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik, yaitu untuk pendidikan dasar dan menengah, aktivitasnya alur aktivitas secara umum, penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya. Asesmennya menggunakan instrumen pengumpulan data perkembangan belajar untuk mengoptimalkan proses dan menyimpulkan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana sih ya modifikasi proyek P5? Nah, tadi yang sudah sharing-sharing ya oleh beberapa rekan kita ya, Ibu host dan moderator bahwasanya bisa dicari di PMM ya. Menemukan modul project di menu perangkat ajar. Silahkan Bapak Ibu buka PMM-nya, kemudian diklik bagian perangkat ajar, nanti akan muncul. Nah, silakan diklik yang modul project ya. Di situ kan banyak tuh. Mau cari apa? Modul ajar dan RPP ada, bahan ajar ada, buku ada, modul project ada. Karena kita fokusnya ke modul project, ya kita klik ya, kita cari modul project, fasenya kita sesuaikan. Kita mau fase berapa? Misalkan saya mau fase C gitu ya, silakan diklik. Kemudian saya akan membuat inilah yang kearifan lokal. Nah, tinggal diganti saja itu tanda panahnya, ganti kearifan lokal, kemudian tampilkan hasil. Nah, setelah ditampilkan hasil nanti ada ya, contoh-contoh berbagai macam modul project yang kita inginkan. Tinggal diunduh ya atau di-download, kemudian kita modifikasi ya. Modifikasi mungkin judulnya agak kita edit, kita tambah atau kita kurangi, disesuaikan ya. Kemudian tujuannya, kemudian langkah-langkahnya, alurnya. Nah, sesuaikan dengan perkembangan peserta didik yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kemudian ada juga selain di perangkat ajar, kita bisa mengambil untuk modifikasi modul project di menu bukti karya. Nah, kita klik bawahnya tuh ya, bawahnya perangkat ajar, ada bukti karya, tinggal diklik saja. Kemudian nanti akan muncul ya, temanya kita ketik, ini contoh suara demokrasi ya. Kita misalkan mau inilah yang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Nanti akan muncul di situ berbagai macam modul ya yang sesuai dengan kita, silakan diambil ya untuk dimodifikasi. Oke. Nah, ini ya salah satu modul ya, contoh modulnya. Kemudian di-download biasanya dalam bentuk PDF ya hasilnya. Tadi yang contoh Mohon maaf Ibu, modul-modul tadi. share screen-nya tidak terlihat. Oh, tidak terlihat ya. Dari halaman berapa yang tidak terlihat tadi? Berarti dari awal? Dari awal, betul. Oh iya, mohon maaf. Saya share lagi ya. Berarti dari tadi saya bicara sendiri. Oke, ini dia ya. Lupa tidak di-share ya tadi ya. Nah, ini bagaimana saya ulangi ya, menemukan modul project di menu perangkat ajar ya. Kita buka PMM di akun kita, sudah terlihat PPT-nya? Sudah ya? Oke. Terlihat. Kemudian kita klik di bagian perangkat ajar ya. Kalau sudah, nanti akan muncul di sini, diklik modul project-nya, fasenya dipilih, kemudian temanya dipilih, misalkan diganti Bhinneka Tunggal Ika atau apa sesuai dengan keinginan kita, tampilkan hasil. Nah, nanti ada beberapa perangkat di situ, tinggal di-download saja. Yang kedua, selain dari perangkat ajar, ada juga di bagian bukti karya, di bawahnya perangkat ajar. Kita klik bukti karya, kemudian temanya juga ya, kalau ini contoh suara moderasi, suara demokrasi, ini tinggal diganti saja temanya, sesuaikan. Saya mau inilah kearifan lokal, tinggal diketik saja kearifan lokal, nanti akan muncul berbagai macam modul project ya. Kita ambil yang sesuai. Mau diambil semuanya? Boleh ya. Oke, ini ya. Untuk modulnya biasanya dalam bentuk PDF. Tadi yang sudah saya tampilkan beberapa contoh modul project juga saya ambilkan dari ini ya. Dari perangkat ajar dan dari bukti karya. Nah, menyatukan modul project ya dari perangkat ajar dan
bukti karya. Ini salah satu contoh ya dari SMA Negeri 1 Wajo ya. Modifikasi tipsnya ya, itu penting sekali. Panjenengan memodifikasi modul proyek yang sudah ada ya, kemudian diseminasikan ya, bisa melalui webinar atau bisa dengan warga sekolah, silahkan ya. Untuk media sosialnya juga diaktifkan kembali ya, karena untuk penguatan kombelnya, untuk kemampuan berjejaring yang kemarin saya juga ada webinar ya, kemampuan berjejaring itu sangat penting untuk mengembangkan komunitas belajar di dalam sekolah gitu. Terus kemudian adanya penyamaan persepsi tentu saja di antara kepala sekolah, kemudian guru dan para siswa ya. Adanya fungsi kontrol ya dari tim fasilitasi apakah program ini sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan alurnya atau tujuannya yang telah disepakati di awal dan adanya evaluasi. Mana yang sudah berjalan dengan baik atau yang perlu diperbaiki ke depannya gitu. Faktor apa yang menghambat gitu, apa yang mendukung. Nah, silakan bisa dikomunikasikan di dalam tim fasilitasi atau dengan rekan guru lain tentu saja dipimpin oleh pimpinan ya satuan pendidikan atau kepala sekolah. Nah, ini contohnya ya untuk modifikasi tadi ambil ya dari PMM. Kemudian kita rubah sedikit menjadi seperti ini. Kalau ini awal aslinya kan begini nih ya. Saya mau inilah biar lebih jelas lagi itu JP-nya ditaruh di sebelah kanan. Nah, ini artinya sudah memodifikasi ya. Adapun misalkan kalimat-kalimat dari pelaksanaan, persiapan itu sudah sesuai ya kita ambil saja. Kalau belum sesuai tinggal kita rubah, kita edit. Nah, kita modifikasi sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, ini diseminasi ya, bisa melalui webinar ataupun media sosial ya, bisa di Facebook atau YouTube atau IG dan lain-lain ya, supaya proyek yang kita hasilkan bisa dikenal oleh para guru lain gitu ya, bisa di ATM, amati, tiru, dan modifikasi, bisa berbagi. Berbagi itu indah ya, indah dan menyenangkan. Ya, ini salah satu penyamaan persepsi, tentu saja bersama pimpinan atau kepala sekolah dan tim fasilitasi ya untuk menyamakan persepsinya dalam melaksanakan P5 ya, program P5. Kemudian nih fungsi kontrolnya ya bisa berkomunikasi, mungkin ada grupnya tersendiri, bisa melihat perkembangannya apakah sudah berjalan dengan baik atau perlu diperbaiki begitu ya. Kemudian, nah evaluasi. Evaluasi di sini menganalisis masalah ya, adanya mispersepsi modul, motivasi peserta didiknya ya perlu dilihat ya, apakah ada perkembangan atau bahkan malah kemunduran sistem informasi P5 dan pengadministrasian karya. Nah, ini salah satu contohnya ini sangat lengkap ya, ada foto-fotonya dan lain-lain. Oke, nah ini contoh ya. Kalau di tempat saya mungkin ya belum selengkap ini ya. Memang ada beberapa yang kolaborasi dengan guru kelas lain, ada pula yang guru kelasnya melaksanakan sendiri ya. Seperti tadi saya kan membuat 3 ya. Itu satu proyek itu yang Bhinneka Tunggal Ika berkolaborasi dengan seluruh guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian satu lagi tadi yang jajanan pasar juga ya kelas 1 sampai kelas 6. Yang satu yang limbah plastik tadi hanya dilaksanakan di kelas saya gitu. Nah, itu juga perlu disepakati bersama dengan rekan guru lain dan tentu saja dengan kepala sekolah. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, selain menggunakan PMM, bisa nggak dengan menggunakan aplikasi lain? Boleh ya. Kita bisa menggunakan ARU ya. ARU itu apa? Asisten pribadi guru. Ya, ini juga masih melibatkan PMM sebetulnya ya. Kalau yang di luar PMM bisa misalkan menggunakan ChatGPT. Namun kalau ChatGPT itu
Menurut saya jawabannya kurang pas ya, kalau yang berkaitan dengan pendidikan atau kurikulum merdeka dan proyek-proyek yang lainnya itu yang paling pas adalah di menu PMM. Nah, ARU ini sebetulnya sudah pernah saya jelaskan di webinar sebelumnya ya, memahami tentang AI atau kecerdasan buatan, yaitu ARU. Nah, ini mengingat sekilas saja ya, mengenal fitur asisten guru. Nah, Bapak Ibu ketika mengakses PMM di situ ada simbol bintang ya, bintang seperti ini. Bisa lingkarannya itu berwarna biru, bintangnya kuning, atau kadangkala itu di akun lain ada yang muncul lingkarannya putih ya. Namun bintangnya sama ya, kuning itu sama saja ya. Itu merupakan fitur asisten guru. Wow, luar biasa ya. Kita sebagai guru sudah punya asisten nih gitu ya. Nah, fitur asisten guru adalah salah satu fitur terbaru di PMM yang berbasis teknologi generatif AI. Fitur ini dilengkapi dengan pengetahuan tentang program dan kebijakan Kemendikbudristek RI, terutama kurikulum merdeka dan didesain untuk membantu guru sehari-hari. Fitur ini juga baru diluncurkan Bapak Ibu ya, baru tahun ini juga tahun 2024. Mungkin ada beberapa akun PMM yang belum bisa mengakses karena ini masih bergulir ya, belum secara serentak sepenuhnya, masih bergulir bergantian. Ada yang sudah muncul untuk fitur ARU-nya ya, simbol bintangnya ini, ada yang belum ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa cek yang sudah muncul bisa digunakan ya. Caranya bagaimana? Nah, kita akan menyimak selanjutnya ya. Oke, ini ya. Di sini ada tulisan butuh diskusi apa. Nah, silakan Bapak Ibu ketik pesan ke asisten guru. Nah, apa sih manfaat dari asisten guru atau ARU ini? Yang pertama itu tadi ya, membantu menyusun modul ajar dan modul project ya, yang sedang kita bahas pada hari ini. Kemudian mencari ide mengajar yang kreatif, tentu saja inovatif juga ya. Misalkan kita tidak ada ide nih gitu, benar-benar buntu ya, kita mau bikin apa? Nah, silakan bisa digunakan asisten guru ya, supaya membuat ya, nanti kita tinggal modifikasi saja. Kemudian bisa untuk membuat soal, menyusun strategi pengajaran, memberi saran untuk keterlibatan murid, mencari informasi seputar pengajaran. Kalau yang tadi di perangkat ajar dan bukti karya itu kan sudah baku ya, sudah baku contoh yang ada, kita modifikasi ya, tidak bisa sesuai dengan keinginan kita ya. Namun kalau di ARU itu sesuai dengan indikator yang akan kita tanyakan, yang akan kita buat, itu bisa disesuaikan. Nanti ARU akan menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan kita. Contoh misalkan tadi kan terbatas perangkat ajar ya dan modul ajar. Kalau di ARU ini saya akan membuat ice breaking pada pembelajaran ini. Tolong buatkan ice breaking yang menarik dan inovatif. Itu ARU bisa memunculkan. Namun kalau di fitur bukti karya dan perangkat ajar kan tidak ada. Ice breaking yang menyenangkan seperti apa sih gitu ya. Kemudian misalkan kita mau menjadi narasumber atau host gitu ya. Nah bisa nih, tolong susunkan langkah-langkah untuk acara webinar dengan tema ini gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan sebagai moderator ataupun host ada. ARU asisten guru itu siap melaksanakan apa yang kita mau ya. Kemudian menyusun strategi pengajaran, memberi saran untuk keterlibatan murid, mencari informasi seputar pengajaran. Itu ada semuanya di ARU. Bagaimana langkahnya? Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah ini. Klik diskusi dengan asisten guru di menu beranda platform Merdeka Mengajar ya, di PMM tentu saja. Yang gambar simbol bintang diklik, kemudian diklik saja ya, Anda dapat memilih salah satu ide diskusi yang direkomendasikan atau masukkan pesan. Jika di situ ada ide yang direkomendasikan dan sesuai dengan harapan kita, boleh diklik. Namun kalau belum cocok atau belum lengkap, kita bisa lengkapi di menu pesan ya, di kotak yang tersedia kita tuliskan. Nah, untuk ARU, ini juga harus membuat prompt atau pemantik ya, atau pertanyaan deh gitu ya. Promptnya itu harus
meliputi 3 hal ya, supaya komplit hasilnya juga sesuai dengan harapan kita. Yang pertama adalah peran, yang kedua situasi dan tugas ya. Kemudian yang ketiga itu mohon menunggu sejenak. Asisten guru akan memberikan jawaban atas pesan yang Anda berikan. Nah, setelah kita memberikan pesan nih, komunikasi ya, kemudian Arun nanti akan muncul jawabannya jeret gitu ya. Dan yang keempat, Anda juga dapat memberikan pertanyaan lebih lanjut apabila masih ingin mendapatkan jawaban lainnya. Ya, tadi saya pernah mencoba juga ketika saya minta dibuatkan modul ajar gitu ya, dari Arun itu jawabannya masih dalam bentuk narasi tulisan. Kemudian karena saya kurang puas, saya komunikasikan lagi, ketik pesan di situ. Tolong buatkan dalam bentuk tabel. Nah, itu nanti akan muncul ya dalam bentuk tabel, bukan narasi lagi. Nah, itu adalah komunikasi ya butuhnya untuk asisten guru di situ ya, menyediakan apa yang kita mau. Nah, kemudian klik salin di sini ketika sudah muncul jawabannya sudah sesuai, klik salin. Kemudian disalin ya jawaban yang diberikan oleh asisten guru. Jangan lupa untuk memberikan klik jempol ya. Ya ini pesan dari yang membuat ya. tim pengembang ARU ini saya dapatkan materi ini juga dari tim pengembangnya langsung ya, tim pengembang PMM ya, menu-menu baru dari BLPT Kemendikbudristek. Kemudian Anda dapat memberikan umpan balik ya, ada jenengan memberikan umpan balik untuk jawaban dari asisten guru disertai dengan alasannya. Kemudian klik mulai diskusi baru jika ada pertanyaan yang lain ya, ingin mendiskusikan mungkin topik yang berbeda. Nah, silakan bisa klik untuk diskusi barunya. Kemudian lanjut ya. Nah, apa itu prompt? Tadi saya singgung ya, prompt adalah kata pemantik ya atau pertanyaan ya yang memuat peran, situasi, maupun tugas. Nah, contoh prompt yang baik seperti apa? Prompt itu istilahnya sebagai resep penggunaan ARU ya. Karena ARU ini kan asisten. Asisten itu kan kita yang memerintah ya. Kalau perintahnya tidak jelas, ARU-nya juga bingung mau membuat apa. Nah, maka dari itu prompt-nya itu juga harus diperhatikan ya. Nah, bayangkan Anda adalah seorang koki. Nah, AI adalah asisten koki yang bisa membantu menyiapkan bahan baku, memotong-motong sayuran dan daging, membantu menyiapkan panci, menyalakan kompor, hingga mengaduk masakan sesuai resep yang Anda instruksikan. Prompt atau pemantik adalah resep tersebut. Semakin jelas dan baik resepnya ditulis, asisten Anda akan lebih mudah mengikutinya dan hasil masakannya bisa lebih sedap ya. Maka prompt di sini harus lengkap memuat peran, situasi dan tugas. Nah, jika kurang lengkap ya Arunya juga bingung ya ini mau membuat seperti apa gitu. Oke, ini tadi ya memuat peran, situasi dan tugas itu untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Bapak Ibu dapat menggunakan struktur prompt ya yang lengkap seperti itu. Peran itu perspektif utama yang perlu diambil oleh AI. Tujuannya memberi fokus dan mengurangi bias ya supaya sistemnya itu mengenerate itu jelas. Kemudian situasi, latar belakang, tujuan, konteks, audiens. Tujuannya memberikan informasi tambahan yang perlu dipertimbangkan. Nah, jangan lupa tugasnya disuruh ngapain gitu ya. Kalau nggak ada perintah ya arunya mau ngapain. Hal spesifik yang perlu dilakukan, format jawaban, dan batasan jawaban. Tujuannya memberi ekspektasi spesifik terhadap jawaban. Contoh, nah ini contoh prompt antara yang kurang baik, cukup baik, dan lebih baik gitu. Misalnya, ingin mencari inspirasi ketika menjadi pembawa acara. Ya, yang kurang baik nih, buatkan saya skrip untuk jadi MC di acara sekolah. Ini kenapa kurang baik? Ya karena tidak memuat 3 unsur tadi ya, ada peran, situasi, dan tugas. Ini hanya memuat unsur tugas saja. Ini cukup baik. Buatkan saya skrip untuk jadi MC, bla 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 bla. Ini sudah ada situasinya ya, namun belum ada perannya di sini. Nah, ini yang lebih baik di sini.
Jadi fokuskan EI pada posisi peran. Anda adalah MC berpengalaman untuk acara formal namun relatif santai dengan style interaktif dan melibatkan peserta. Saya akan menjadi MC di acara 17-an di sekolah dengan peserta guru, siswa, dan jelaskan semuanya. Buatkan saya skrip dengan format. Nah, ini adalah yang lebih baik. Nah, ini juga perbandingannya antara kurang baik, cukup baik, dan lebih baik. Ini untuk pembuatan ice breaking. Anda adalah asisten guru yang sangat kreatif. Saya akan mengajar lanjutan materi ini. Buatkan saya ice breaking. Nah, di sini ya prinsip penggunaan generatif AI dalam pendidikan. Yang perlu dilakukan adalah memahami teknologinya, kelebihan dan kekurangannya. Gunakan AI untuk meningkatkan pengajaran. Misal untuk membantu untuk membuat perencanaan maupun konten pembelajaran atau membuat interaksi menarik dengan peserta didik. Pastikan untuk selalu cek kualitas dan akurasi konten. Usahakan untuk melakukan percakapan, lakukan nih yang jangan ya terlalu bergantung pada untuk semua tugas. Memakai konten dari IM mentah-mentah, menggunakan AI untuk hal yang tidak etis secara sosial maupun akademis, menggunakan AI untuk sepenuhnya menggantikan penilaian manusia, dan tidak mengajak siswa untuk kritis terhadap konten yang dibuat AI. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, ya sesuaikan dengan kebutuhan belajar kita, belajar peserta didik, namun juga jangan ditelan mentah-mentah, artinya perlu dimodifikasi. Oke, perlu kita praktekkan ya, kita praktekkan coba. Kita buka Merdeka Mengajar ya, PMM. Nah ya, nih ya, di asisten guru ini, butuh ide mengajar, Rohayati IE bisa bantu. Nah, tinggal diklik saja. Kemudian, kalau ada yang sesuai dengan apa yang kita mau, tinggal diklik saja. Namun ini sepertinya belum ada ya yang akan saya buat promnya adalah tentang modul project ya, sesuai dengan tema kita. Misalkan gini ya, Anda adalah guru kelas 5, ini harus jelas juga guru kelas berapa, materi apa gitu ya. Sangat guru SD kelas 5 yang sangat kreatif dan inovatif ya. Ini memuat peran ya. Kemudian saya akan merancang P5 modul ya, modul P5 di kelas 5 SD dengan tema. Misalkan saya mau kearifan lokal, Buatkan saya modul P5 mulai dari perencanaan awal sampai pelaksanaan dan asesmen secara lengkap pada tema kearifan lokal. Nah, ini sudah memuat antara peran, situasi, dan tugas ya. Perannya adalah Anda guru kelas berapa. Kemudian situasinya, saya akan merancang modul project dengan tema sekian. Kemudian tugasnya buatkan saya modul project. Nah, sekarang tinggal diklik saja ya yang tanda panah ke atas. Nah, nanti akan di-generate oleh AI. Siap, saya akan membantu Anda. Nah, ini ya. Ini adalah jawaban dari AI akan muncul. Namun memang kalau dari AI biasanya adalah berbentuk narasi ya, berbentuk narasi. Tapi ya sudah lengkap juga di sini ya, memuat kita lihat untuk jawaban dari AI. Ada perencanaan awal, sudah ada tujuannya, tujuan pembelajaran.
kemudian topiknya kearifan lokal, kemudian ini temanya ya, temanya kearifan lokal, topiknya mencintai bumi dengan kearifan dan konsep. Topik yang karena tadi saya tidak ada di tugas topik apa, jadi ini akan otomatis muncul dari AI ya, dari ARU-nya. Kemudian CP-nya yang muncul, ya hati-hati Bapak Ibu, CP juga ada yang terbaru dari Kemendikbudristek, itu juga perlu dilihat ya. Kemudian alurnya mulai dari pengantar, eksplorasi dan kolaborasi, refleksi, asesmen juga sudah muncul, rubrik penilaian, ya nanti tinggal disusun lagi, dimodifikasi ya, tidak ditelan mentah-mentah ya Bapak Ibu. Ini tinggal disalin saja. Ini salin otomatis nanti akan munculkan semua ini ya, akan disalin semua jawaban dari si ARU ini ya. Kemudian jika kita akan bentuk tabel, ya silakan komunikasikan lagi ya dalam bentuk tabel, ataupun seperti ini juga tidak masalah, ditambahi beberapa indikator ya yang memang diperlukan, atau bisa dikurangi, diedit sesuai dengan kebutuhan ya. Ini mungkin nanti bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu, jika ini sudah cukup, dan ingin mencari tema yang lain, di sini klik saja mulai diskusi baru gitu ya. Misalnya saya adalah guru kelas 5 SD yang kreatif dan inovatif. Saya akan merancang modul ajar berdiferensiasi terkait materi, misalkan bilangan bulat gitu ya, bilangan pecahan deh, bilangan pecahan. Buatkan saya modul ajar materi bilangan pecahan dalam bentuk tabel. Coba muncul tabelnya seperti apa ya, kita lihat ya dari ARU. Oh, tabelnya kurang baik ya, berarti ya nanti bisa diedit atau direvisi ya di sini ya, bagian sini nih. Nah, ini masih acak-acakan ya, makanya itu tadi ya, kuncinya adalah gunakan ARU, jangan ditelan mentah-mentah ya. Kita perlu revisi, kita perlu edit lagi ya. Jadi ada beberapa pilihan Bapak Ibu mau memilih tadi dari PMM, dari perangkat ajar, atau dari bukti karya, atau dari ARU ya. Ada beberapa pilihan yang memang terkait dengan dunia pendidikan atau kurikulum merdeka. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih cocok atau lebih enak nih? Di perangkat ajar, atau di bukti karya, atau di ARU? Boleh berpendapat dong salah satu. Setelah melihat tadi prakteknya gitu ya. Yang mau berpendapat silahkan. Ibu Yulin. Oke, Ibu Yulin bisa di-on kameranya. Ibu Iin. Boleh berpendapat ini Ibu Iin? Ada Ibu Iin? Oh iya, ini ada di kolom chat ya, Ibu Emi Mugiarti, tidak muncul ARU di PMM. Oke, Ibu, mohon maaf, karena ini masih tahap awal peluncuran. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan, masih bergulir ya, masih bergantian. Teman-teman ada yang sudah muncul ARU-nya ya, simbol bintang kuning, ada yang masih belum gitu. Jika memang ARU masih belum muncul di akun panjenengan, bisa dipilih untuk memodifikasi P5 atau modul project-nya itu pilih di perangkat ajar dan di bagian bukti karya. Kalau di perangkat ajar dan bukti karya memang kan itu contoh-contoh dari para guru yang sudah di-upload ya. Itu tidak sesuai dengan, mungkin banyak sekali yang akan dimodifikasi karena belum sesuai dengan apa yang kita mau. Namun kalau di ARU sesuai dengan perintahnya atau prompt-nya yang kita mau, di situ akan muncul.
Ibu Iin boleh berpendapat, menurut Ibu Iin, mana yang lebih baik di antara perangkat ajar, bukti karya, atau ARU, Ibu? Silakan berpendapat. Kalau untuk saya sendiri ya, ini karena baru kelas 6, jadi belum begitu paham apa itu bagus arunya atau bukti karya yang lain. Kalau tadi yang sudah saya praktekkan menurut Ibu gitu ya, lebih mudah mana? Dengan melihat gitu, belum mempraktekkan nih. Dari melihat apa yang sudah saya sajikan atau saya praktekkan itu lebih mudah yang mana, Ibu? Ya tergantung sih materinya. Kalau langkah-langkahnya gitu, mudah yang mana? Ya, Mau pakai perangkat ajarnya gitu ya, tinggal di-download, edit gitu ya. Ya paling atau bukti karya gitu, paling atau perangkatnya ARU. yang tidak mulai dari nol. Oh gitu ya. Iya, sebetulnya sama saja Ibu, ketiganya itu tidak mulai dari nol ya. Artinya kita punya asisten pribadi guru, itu namanya ARU, membuat lebih spesifik lagi sesuai dengan keinginan kita. Namun ya itu promnya harus lengkap, memuat 3 poin ya, peran, situasi, kemudian tugas. Namun untuk perangkat dan bukti karya sudah ada dan baku ya, nanti kita download ya sudah seperti itu, tinggal kita edit gitu. Oke, ada yang mau berpendapat lagi? Barangkali ada lagi yang mau berpendapat, mumpung masih ada 10 menit, atau mau bertanya deh ya, kita diskusi saja. Oke, silakan Ibu moderator bisa dibuka untuk sesi diskusi. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu narasumber hebat atas paparannya. Langsung saja untuk memaksimalkan waktu untuk sesi tanya jawab, saya buka untuk 2 penanya. Saya persilahkan untuk raise hand bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada 10 menit ya, kurang lebih. Ya, masih ada Karena waktu 10 menit. Saya 3:30 juga sudah mulai ada jadwal kuliah, nggih, mohon maaf nggih. Saya harus buka selesai untuk jam 1 3. termin saja ya Bu ya, ini ya, karena Nggih, waktunya monggo, silahkan, ya, diskusi. 1 termin Ya. untuk 2 penanya, silahkan. Sepertinya sudah pinter semua Ibu. Nanti Sudah paham mungkin semua. Atau bisa tadi udah di kolom chat juga bisa, di kolom chat ya. Kalau mau ada pertanyaan di kolom chat? Oh iya. Ada yang bertanya nih untuk link presensi apakah sudah di-share gitu? Iya, nanti akan di-share link presensi, setelah ini akan di-share. Oke, berarti mohon Bapak Ibu jangan meninggalkan room dulu karena link presensi akan di-share di chat ya, di kolom chat ya. Ya, atau nanti mau akan di-share di grup Kombel, nggak apa-apa ya, memang Kombel itu digunakan tidak hanya untuk Kecamatan Kesugihan saja ya, memang saya buka untuk umum, siapa saja yang akan berkolaborasi, barangkali Kombel-Kombel di sekolah panjenengan membutuhkan ya saling berkolaborasi ya, boleh nanti misalkan memohon untuk Bu Lutfi, Bu Nurlaila menjadi moderator atau menjadi narasumber ya, kita saling berbagi saja ya Bapak Ibu ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita misalkan bisa berkolaborasi dengan kombel-kombel yang ada di luar Jawa ya, di luar Cilacap, di luar Jawa dan lain-lain. Dari pengurus KGP juga membuka ya untuk umum, silahkan yang akan berkolaborasi bisa menghubungi kami pengurus. Kami siap ya, insya Allah teman-teman dari KGP siap ya untuk berbagi praktik baik ya. Kita intinya saling sharing, berbagi ya, jangan menunggu hebat dulu lah Bapak Ibu ya. Dari awal kita sudah mau berbagi itu sudah alhamdulillah ya, insya Allah bisa diterima dengan baik, bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama di dunia pendidikan ya, sebagai guru maupun kepala sekolah. Nah, silahkan itu sudah di-share oleh Ibu Lutfi untuk link presensi webinar Kombel Smart SD Negeri Donan 07. Silahkan Bapak Ibu bisa mengisi ya link presensinya dengan baik supaya tidak ada kesalahan nama
Kadangkala kan link ini kan kita gunakan ya untuk nge-link sebagai sertifikat ya. Kadangkala itu Bapak Ibu menuliskan namanya itu salah ngetik. Misalkan huruf E jadi I, kemudian kurang koma ya. Gelarnya tidak ada. Kemudian NIP-nya juga ada kesalahan penulisan. Ada juga yang pernah terjadi di KGP itu ini apa namanya nama SD-nya keliru gitu ya. Harusnya 01 jadi 03, 04 dan lain-lain. Sedangkan itu nge-link. Nah, akhirnya harus menghubungi sekretaris ya, karena yang membuat untuk sertifikat biasanya kan pihak sekretaris ya. Dan sekretaris kadangkala sudah selesai materi webinar, sudah selesai kegiatannya, masih banyak yang WA, kadang-kadang kasihan ya. Sampai ratusan, sampai ribuan kan kasihan ya. Nah, maka dari itu kalau dari kami memang ditutup ya maksimal biasanya dalam satu hari itu jam 18. Kalau dari Kombel ini, Smart ini dibuka dan ditutup di sesi webinar ini ya, artinya tidak di-share-share lagi di tempat lain. Iya, tidak ditutup di webinar ini. Ya, ini ada yang raise. Monggo Ibu Emi Mugiarti, silakan dibuka unmute-nya. Oke, silakan. Apa yang di kolom chat dulu ini ada yang bertanya juga ya? Iya, di kolom chat juga ada yang bertanya. Dalam satu tema P5 untuk proyek yang dibuat, apakah hanya satu saja dalam satu tema tersebut? Apakah boleh membuat dua hasil karya proyeknya? Nah, ini perlu diperhatikan juga Bapak Ibu. Tadi kalau untuk jenjang SD itu kan minimal 2 tema ya. Misalkan panjenengan mau membuat satu tema, tapi memuat lebih dari satu proyek gitu ya maksudnya ya. Ya, itu sebetulnya boleh. Namun kita juga perlu melihat keefektifan dan efisien dalam 1 tahun kira-kira cukup tidak waktunya gitu kan. Namanya proyek itu tidak serta-merta langsung melaksanakan menampilkan hasil ya Bapak Ibu. Tadi ada alurnya kan, ada perencanaannya. Nah, ini nanti bisa berkolaborasi dengan Ibu Nur Laila Fajarwati ya, sudah mempelajari di pendidikan guru penggerak bagaimana untuk membuat rancangan baja itu bagian dari perencanaan. B-nya apa? Buat pertanyaan, ambil pelajaran dan lain-lain. Nanti bisa berkolaborasi deh ya, B, A, G, C, A. Sampai terbentuklah program P5 ya, tentu saja yang berimbas dan berdampak pada peserta didik. Itu harapannya ya, bukan terhadap gurunya namun peserta didik. Nah, minimal 2 sulit diri sendiri kan gitu ya. Ya, cari yang mudah saja yang kira-kira mampu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Begitu ya. Mau membuat 2 tema saja boleh. Kalau saya memang itu saya maksimalkan ya tadi ya contohnya di rapot P5 di aplikasi tersebut itu maksimal 3 proyek ya yang bisa diinputkan di situ. Jadi kalau saya mau menambahkan 4 proyek atau 5 proyek itu di aplikasinya tidak mencukupi. Ya sudah, akhirnya saya membuat kesepakatan dengan anak-anak juga, dengan guru, kemudian kepala sekolah bahwasanya saya 1 tahun itu adalah membuat 3 proyek yang terdiri dari berlainan tema supaya lebih efektif, efisien dan mengena ya. Jadi temanya tidak hanya 1. Kalau membuat banyak proyek tapi 1 tema, nanti anak-anak kan kurang berkembang ya. Ya kalau bisa memang temanya lebih menyebar gitu, tidak hanya 1 tema saja. Begitu nggak Ibu Lutfi? Silakan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kombel Panjenengan. Ketuanya siapa nggih? Mohon maaf. Bu Lutfi ketuanya. Ketuanya Ibu Anis. Ibu Anis Berlian. Bu Anis. Oke, luar biasa. Iya, Nah, nanti ketua Kombelnya bisa menghidupkan dan mengaktifkan gitu ya. Setiap 1 minggu sekali mungkin ada sharing-sharing, diskusi, kegiatan Kombel. Itu juga bisa ya. Misalkan teman-teman guru gitu kan berkumpul untuk komunitas belajar bisa dibiayai oleh dana BOS. Itu setahu saya bisa ya gitu untuk konsumsi dan lain-lain termasuk sarana prasarana untuk komunitas belajar itu bisa diakomodasi dari dana BOS. Begitu. Oke, 2 menit deh dari Ibu Emi sepertinya tadi. Iya, dari Ibu Emi Mugiarti mau bertanya, monggo Ibu, silakan.
Terima kasih Ibu Rohayati. Ibu Rohayati. Ini maaf, dalam memodifikasi model P5 ini, apakah melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan lintas mata pelajaran untuk mempresentasikan berbagai bidang studi seperti itu. Maksudnya kan itu diambil dari dari bidang studi itu kita terima kasih. Berbagai bidang studi. Oke, betul sekali Ibu Emi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, yang disampaikan tadi modul P5 begitu nggih. Memang ini adalah dari berbagai lintas. Kalau di situ kalau kita lihat alokasinya itu kan di setiap mata pelajaran ya. Maka dari itu P5 ini disusun untuk mengakomodasi semuanya Ibu. Jadi disesuaikan dengan potensi atau sumber daya yang ada di sekolah. Contoh misalkan tadi ya kearifan lokal, misalkan saya tadi kan mengambil jajanan tradisional kalau tidak salah, saya share lagi ya. Nggak lupa ya tahun kemarin ini saya. Apakah sudah terlihat? Nah ini contohnya. Kreasi jajanan. Oke ya. Sudah terlihat belum ya? Coba sebentar. Saya share dulu sebentar. Oke ya. Jadi memang untuk P5 sendiri itu kan difokuskan pada dimensi profil pelajar Pancasila ya. Jadi bisa memuat misalkan satu tema bisa memuat lebih dari satu dimensi ya. Sepertinya kalau hanya satu dimensi itu biasanya tidak ya. Bisa memuat dimensi yang lain. Contoh kearifan lokal di sini memuat bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global. Maka dari itu P5 ini itu sesuaikan dengan satuan pendidikan. Misalkan dari pimpinannya ingin pokoknya P5 nanti serentak saja dari guru kelas 1 sampai guru kelas 5 dan berkolaborasi dengan guru mapel nanti membuat semacam proyek apa, itu ada tim fasilitasi Bu. Jadi Ibu nanti menunjuk guru-guru untuk sebagai tim fasilitasi P5 untuk membuat modul atau P5-nya mau serentak seperti itu atau diserahkan kepada guru kelasnya masing-masing. Enggak masalah Ibu, boleh gitu ya. Boleh misalkan guru kelasnya sendiri masing-masing akan membuat dengan tema-tema tadi ya sesuai dengan Permendikbud yang terbaru tentu saja ya. Kalau ini saya masih pakai yang lama, mohon maaf mungkin ada beberapa yang kurang pas ya, ini hanya gambaran contoh saja. Kalau kemarin saya yang secara serentak yang dilaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6 ya tentu saja dibantu oleh guru mapel ya karena kita kan bekerja tidak sendiri Ibu ya. Jadi seluruh warga sekolah ikut berkolaborasi. Yang ini nih pentas budaya. Pentas budaya atau Bhinneka Tunggal Ika itu melibatkan seluruh kelas ya. Jadi kami berkolaborasi dalam satu hari untuk pentas budaya gitu ya. Dari kelas 1, pentasnya seperti apa, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 semuanya. Kemudian yang kreasi jajanan pasar juga saya berkolaborasi. Setiap kelas menampilkan hasil jajanan pasarnya ya. Kemudian kami membuat seperti market day gitu. Jadi seperti stand-stand apa sih namanya ya, menjualkan jajanan dan pembelinya siapa? Seluruhnya, ya seluruh warga sekolah. Bahkan wali murid juga dilibatkan ketika mereka akan membeli diperbolehkan gitu. Nah, yang saya susun sendiri tuh yang ini, yang gaya hidup berkelanjutan. Ini diterapkan hanya di kelas saya. Nah, untuk kelas lain ya boleh dengan tema yang sama, gaya hidup berkelanjutan, namun proyeknya, judulnya atau topiknya berbeda itu diperbolehkan gitu. Nah, ini tergantung dari tim fasilitasi bagaimana nanti akan menyusun dan melaksanakan P5. Tentu saja ini perlu ya, tim penggeraknya ini siapa nih di Kombel ini. Kemudian tim fasilitasinya itu dibentuk oleh Ibu Emi selaku pimpinan di satuan pendidikan gitu sebagai kepala sekolah. Begitu nggih, sepertinya sudah jam 3 lebih.
Saya juga belum Iya, jawaban waktu ini. juga iya, betul Ibu. Terima kasih sekali sudah ada 2 penanya juga karena waktu sebenarnya menarik ya, materinya sangat menarik tapi karena waktu yang sudah tidak memungkinkan jadi kita akhiri saja ya Bu ya. Ya, sebagai Ibu penutup Ella. izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kesimpulan webinar pada siang hari ini adalah untuk memodifikasi modul project itu kita bisa yang pertama ambil dari PMM ya, PMM kemudian dimodifikasi. Jadi dari perangkat ajar atau bukti karya. Kemudian yang kedua itu ada fitur yang terbaru yaitu ARU atau ARU yang lebih lengkap dan siap melaksanakan apa yang kita mau. Kemudian untuk menurut Permendikbud 2024 tingkat SD itu minimal memilih 2 tema dalam 1 tahun disesuaikan dengan keefisienan waktu. Tidak selalu proyek itu memuat 6 dimensi. Jadi untuk mendesain sebuah modul proyek itu yang pertama adalah merancang alokasi waktu proyek dan dimensinya, kemudian membentuk tim fasilitasi, identifikasi tahapan, pemilihan tema umum dan pelaksanaan. Dan itu semua bisa dilaksanakan dengan kolaborasi oleh semua warga sekolah. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada narasumber hebat kita atas berbagi ilmu dan pengalaman dalam webinar pada siang hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat seluruh peserta webinar. Kepada seluruh peserta kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme dalam mengikuti webinar ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam pengembangan modul proyek di sekolah masing-masing. Kasih aplaus untuk narasumber kita. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun kucing melompat di atas meja. Modul proyek siap dimodifikasi, implementasi cerdas, jangan ragu ya, agar pendidikan inovasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berikan ke host Ibu Lutfi Nurul Hidayati. Baik, terima kasih kepada Ibu Ella dan Ibu Rohayati. Masya Allah, sekali Ibu materinya insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, telah sampailah kita di akhir acara webinar pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh narasumber menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam acara webinar kali ini. Kalau sakit, minum obat. Obat habis, Ibu bertanya. Terima kasih Bapak dan Ibu hebat. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu peserta. Terima kasih Bu narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil gambar ya, nggih sami-sami. Saya tadi saya tadi lupa ambil screenshot ya. Iya betul. Oke, mohon maaf nih, tadi kelupaan saya. Boleh. On kamera. Yang masih ada di room boleh on kamera dulu. Nah, seperti ini biar kelihatan wajah-wajahnya. Ibu Ani Sofiana mengangkat tangan mau bertanya. Terpencet. Oke, mohon maaf Bapak Ibu karena saya juga bagian dari tim bergema. Setiap webinar yang saya lakukan juga memang harus ada pelaporannya, nggih, dari Kemendikbudristek langsung. Maka saya juga membutuhkan beberapa dokumentasi ketika melaksanakan webinar. Tadi kok saya kelupaan ini ya, mohon maaf sekali tidak mengambil gambarnya ya, minimal ya beberapa gambar gitu saja. Saya screenshot. Oke. Ini. Oke, sepertinya sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan tuan rumah ya, selaku Kombel Smart ya dari SD Negeri Donan 7. Mudah-mudahan
apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma Amin ya amin. Allah. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon